Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Mustafa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was sholihin wa ulama al-amil wal musannifin thumma ila hadrati wa naqsu hadrati sayyidina Abdul Munair Rafi' wa syahli masum kakak Rafi' wa jadi samsuri bahasa tahan dasar kata wa sulaiman qur'an sesama masyaikhin wa al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wa rahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna salam kalam kitabullah wa afdal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam masyaallah umuri muhtasatih Al-Qur'an muhtasatin bid'ah kafalah. Aku salam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannati wa ghulqat abwaabun nari wa sutifatis syayatinu kunya. Hari ini kita melanjutkan pembahasan kemarin tentang fadail Ramadan. Fadail itu artinya keutamaan. Fadilah, fadail itu jamak, mufradnya fadilah, artinya keutamaan. Fadail Ramadan, keutamaan pada bulan Ramadan. Fadail Ramadan, keutamaan Ramadan. Jadi fadail Ramadan ini bisa bermakna dua. Bisa bermakna keutamaan pada bulan Ramadan, bisa juga bermakna keutamaan bulan Ramadan itu sendiri dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain ya. Jadi fadail Ramadan ada dua makna. Mana yang pertama adalah keutamaan Ramadan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya, dibanding bulan ya 9 dari dibandingkan dengan 11 bulan yang lainnya. Ramadan bulan yang keberapa? Bulan ke-9. 9 ya. Jadi dibandingkan dengan bulan lainnya itu apa utamanya? Bisa juga bermakna fadail fi Ramadan, keutamaan di dalam bulan Ramadan. Apa saja keutamaannya? Karena kalau dalam bahasa Arab idhofah itu kan bisa memiliki banyak makna. Tarkib idhofah, fadail Ramadan kan idhofah, mudhaf sama mudhaf ilaih. Fadail Ramadan ai fadail li Ramadan, sama fadail Ramadan ai fadail fi Ramadan. Fadail li Ramadan artinya keutamaan milik bulan Ramadan ya. Atau fadail fi Ramadan, keutamaan pada bulan Ramadan. Misalkan kemarin sudah kita bahas, salah satu di antaranya adalah keutamaan dalam bulan Ramadan adalah kalau kita beribadah pada bulan Ramadan maka pahalanya sama seperti 70 kali lipat. Itu keutamaan di bulan Ramadan ya. Keutamaan ibadah di bulan Ramadan gitu kan. Jadi itu fadail fi Ramadan, keutamaan ibadah di bulan Ramadan. Kemarin juga menjelaskan bahwa ini man aftara fihi shaiman kana maghfiratan li dhunubihi wa ikra qabatihi minan nari. Barang siapa yang memberi makan untuk berbuka puasa pada bulan Ramadan maka akan mendapatkan maghfirah. Terus kalau memberikan makan untuk berbuka puasa, misalkan puasa hari Kamis di bulan Ramadan, ada nggak pahalanya? Dapat maghfirah nggak? Ya dapatnya pahala, dapatnya sawab atau pahala, tapi tidak mendapatkan maghfirah ya. Ini. Nah ini hadis yang kedua. An Abi Hurairah saking sahabat Abi Hurairah. Abi Hurairah bukan nama asli. Abu Hurairah itu nama panggilan, nama lakop Abu Hurairah. Jadi dalam bahasa Arab itu ada 3 jenis nama. Ada alam asma, ada alam kunyah, dan yang ketiga alam lakop. Pertama alam asma ya. Alam asma. Kemudian yang kedua alam asma itu nama yang diberikan ketika dia lahir.
Muhammad, itu alam asma. Kemudian yang kedua alam kunyah. Alam kunyah itu adalah nama yang diberikan dengan menyandarkan nama dia dengan keluarganya. Misalkan siapa? Nah, misalkan Nabi Muhammad dipanggil Jadal Husain, Mbak Husain, atau Nabi Muhammad dipanggil sebagai Ibnu Abdillah, anaknya Pak Abdullah. Itu adalah alam kunyah, nama yang disandarkan dengan nama orang lain. Banyak orang Arab seringkali menggunakan alam kunyah dibandingkan nama aslinya. Ya. Misalkan Imam Syafi'i itu juga bukan nama aslinya. Nama aslinya siapa? Muhammad. Ya, Muhammad bin Idris bin Syafi'i. Dia menggunakan nama kakeknya Syafi'i gitu ya. Seorang disebut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Yang ketiga adalah alam pertama asma, yang kedua alam kunyah, ketiga alam lakob. Alam lakob itu apa? Alam nama yang diberikan untuk memberikan penghormatan tertentu atau sebutan tertentu. Kalau orang Jawa nyebutnya paraban. Misalkan nama aslinya itu sahabat siapa? Utsman bin Affan, nama aslinya. Nama saya Utsman bin Affan, tapi ini dipanggil Dzun-Nurain. Itu lakob. Sebenarnya apa? Orang yang memiliki dua cahaya. Maksudnya bagaimana? Dia itu menikah dengan dua orang perempuan yang kedua-duanya adalah putri Rasul. Itu orang yang memiliki dua orang cahaya. Selain Nabi Muhammad, Nabi Muhammad itu kan nama saya Muhammad bin Abdullah, tapi alam lakopnya Al-Amin misalkan. Al-Amin itu kan orang yang dipercaya. Abu Hurairah ini juga ini di satu sisi secara formatnya ini alam kunyah karena menggunakan kata abu, bapak ya, abu. Tapi ini alam lakop sebetulnya. Lakop itu kenapa? Karena tidak mungkin orang punya anak kucing. Abu Hurairah anaknya bapak kucing, tidak mungkin dia anak kucing. Gitu kan. Tapi dia dipanggil Abu Hurairah, anak kucing. Bapak kucing. Gitu. Kenapa disebut sebagai Abu Hurairah? Ya karena dia sejak kecil senang sama kucing. Bahkan orang zaman dulu bajunya kan lebar sininya kan. Nah, itu di jubahnya itu ada kucing itu suka tidur di sini, tidak main di sini. Dan Abu Hurairah ini adalah salah sahabat yang sangat dekat dengan Rasul. Bahkan ketika di Madinah dia termasuk golongan yang ikut hijrah bersama Rasul. Lebih awal dia berangkat hijrahnya dibanding Rasul. Kemudian dia tinggal di serambi Masjid Madinah. Karena dia tinggal di serambi masjid, maka dia termasuk golongan-golongan yang disebut sebagai ahli sufah. Jadi ada beberapa banyak sahabat Rasul yang mereka tidak punya tempat tinggal, tidak mau, sudah disaudarakan sama Rasul gitu kan. Si A disaudarakan dengan siapa, dengan si B dan si dan seterusnya gitu kan. Tetapi dia tidak mau tinggal bersama saudara angkatnya itu. Dia lebih suka tinggal di masjid, di serambi masjid gitu. Nah, karena dia itu tinggal di masjid, maka otomatis nek sholat dapat barisan yang pertama. Kenapa? Karena dia tinggal di masjid itu kan. Nah, tinggal di masjid misalnya sholat jamaah kok kayak kan lucu. Maka disebut sebagai ahli sufah, dari kata sof artinya barisan. Mereka ini santri nih Kanjeng Nabi yang pertama. Nah, karena mereka tinggal di masjid kan sering banget ketemu sama Rasul. Rasul tinggalnya juga di serambi masjid yang sisi sebelahnya. Itu Rasul bikin kamar kecil di serambi Masjid Nabawi. Yang sekarang menjadi makamnya Rasul itu di Raudhah itu. Nah, sebab itulah sahabat Abu Hurairah ini mendapatkan banyak sekali hadisnya. Jadi sahabat Abu Hurairah mencetak rekor sebagai salah seorang sahabat yang paling banyak riwayatnya tentang Rasul, paling banyak menceritakan tentang Rasul. Ya yang diambil setiap hari. Kalau dihitung-hitung itu ya sehari hampir lebih dari 12 jam itu bersama Rasul. Sehingga tahu malam itu Rasul sholat berapa rakaat, tahu dia lihat itu kan. Siang itu Rasul kegiatannya apa, dia tahu. Rasul pas menerima tamu siapa, dia juga ada di situ. Sehingga sahabat Abu Hurairah
termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dari kalangan sahabat yang laki-laki. Nah, kalau perempuan, sahabat Rasul perempuan yang paling banyak meriwayatkan hadis ya istri Rasul, Sayyidatina Aisyah. Beliau yang paling banyak meriwayatkan Rasul dari kalangan sahabat yang perempuan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu radhiya muga-muga paring ridho sapa Allah Gusti Allah anhu maring sahabat Abi Hurairah. Qala ngendika sapa sahabat Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ngendika sapa sahabat Abi Hurairah, anna Rasulullah sak temene kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bercerita bahwa Rasul bersabda, idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannati wa ghuliqat abwaabun nari wa sutifatish syayatin bunnya. Idza jaa nalikane teka apa Ramadan, bulan Ramadan, futihat mongko den buka apa abwaabul jannati, pintu-pintu swarga, wa ghuliqat lan den tutup apa abwaabun nari, pintu-pintu neraka, wa sudifat lan den belenggu sapa asyayatinu, pira-pira setan. Idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah wa ghuliqat ya abwaabul nar wa sudifat asyayatin. Ketika Ramadan menjelang datang, futihat abwaabul jannah, maka semua pintu surga itu dibuka. Ada berapa pintunya kemarin? Ada 8 pintu surga semuanya dibuka tanpa kecuali. Wa ghuliqat abwaabun nar, dan ditutup abwaabun nar, pintu-pintu neraka. Pintu neraka ada berapa kemarin? Ada 7. Jadi ketika Ramadan menjelang, pintu-pintu surga ini dibuka. Kemudian ghuliqat abwaabun nar, pintu-pintu neraka ditutup ya, bukan tertutup. Ghuliqat itu ditutup, bukan tertutup ya. Tertutup sama ditutup beda nggak? Iya. Bedanya apa? Kalau tertutup itu kan tidak gimana ya? Kayak sidang itu loh. Sidang pengadilan Kota Metro bla 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 dibuka dan terbuka untuk umum. Dibuka dan terbuka untuk umum. Tok. Beda kan dibuka sama terbuka? Apa artinya? Bedanya adalah begini. Kalau dibuka atau ditutup itu ada pelakunya. Terjadi karena kesengajaan. Itu. Pintunya dibuka, berarti kan ada yang membuka. Meskipun nggak diketahui siapa pelakunya. Kan itu. Tetapi itu kondisi terbukanya itu secara sengaja, kan dibuka sengaja. Ini kan sama. Kita cara futihat abwaabul jannah, bukan terbuka tapi dibuka sengaja, berarti kan ada yang membuka. Siapa yang buka? Ya jelas Allah. Atas ya bisa jadi Allah. Yang pasti begini. Ini diperintahkan oleh Allah, malaikat para penjaga kunci ya, penjaga kunci itu diperintahkan Allah untuk membuka pintu surga ini ya. Siapa penjaga surga? Malaikat Ridwan. Nah, malaikat Ridwan diperintahkan Allah untuk membuka surga. Itu kalau dibuka artinya ada yang membuka ya. Tapi kalau terbuka apa kondisinya atau gimana sih? Ya, kalau terbuka itu menjelaskan kondisi ya. Kondisi yang itu bisa saja terjadi tanpa sesuatu yang dikehendaki, tanpa
perencanaan itu kan. Misalkan pintunya, bukunya terbuka, berarti kan ini kita datang tahu-tahu udah terbuka, dan kita itu nggak ada pelakunya siapa, entah bisa karena angin, karena terbuka gitu. Gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, sidangnya dibuka dan terbuka untuk umum. Artinya dibuka, pintu dibuka, pintu ruang sidang itu dibuka dan terbuka untuk umum. Artinya siapapun boleh masuk. Terbuka. Wahulikat abwabun nar, pintu-pintu neraka ditutup. Wasud tifat asyayatin, dan setan-setan itu dibelenggu. Belenggu itu apa? Belenggu itu Ayo. Wah, dibelenggu, setan dibelenggu. Ya belenggu itu apa? Belenggu itu nih loh. Apa? Borgol. Borgol itu belenggu. Ya macam-macam bentuknya. Wes semua belenggu itu, kalau borgol ya tangan aja ya, tangan atau jempol biasanya di para terpidana atau ya. Gitu kan. Biasanya tangan diikat gitu kan. Belenggu. Tapi kalau belenggu itu luas. Bisa tangannya, ya. Bisa juga lehernya. Kan ada yang dibelenggu terus gini kan. Atau kakinya yang dirantai itu dibelenggu. Dipasung ya. Dibelenggu, dipasung. Asyayatin, pira-pira setan. Hadis ini menggunakan kata syayatin. Syayatin itu jamak, mufradnya syaitan, mufradnya syaitan, jamaknya syayatin. Artinya setan itu jumlahnya ada banyak, nggak cuma satu. Setan itu ada banyak sekali dan tugasnya berbeda-beda. Tapi prinsipnya mereka sama, tugasnya mengganggu manusia. Pertanyaannya adalah, nah kalau pas Ramadan ini semua setan itu dibelenggu, kenapa masih ada kemaksiatan? Kenapa masih ada kejahatan? Ayo. manusia sendiri Ya. sudah biasa atau? Yang pertama karena faktor kebiasaan. Ya. Karena faktor kebiasaan. Nah, mbok kira perbuatan buruk itu terjadi karena apa? Mau melakukan perbuatan buruk itu susah loh. Masa ingin wes apa? Misalkan dirimu kuliah ya, selang 1 semester itu misalkan atau mentaklah 14 kali pertemuan atau 15 atau 16 pertemuan. Nah, nggak mangkat, nggak masuk 1 kali pertemuan, gimana rasanya? Sementara kamu nggak ada kegiatan apapun misalkan, cuman nyenut di lantai bawah, nggak ikut naik ke kelas itu. Nyesel ya. Iya. Bingung Juga kan? Bingung gitu kan? Kenapa? Ya karena sebetulnya melakukan perbuatan buruk itu susah. Perbuatan buruk itu susah. Bolos misalkan ya, bolos itu juga susah kalau belum terbiasa. Lembok kira. Ya misalkan begini guys, zaman sekolah SMP atau SMA dulu. Harap bolos itu kan ya kan gak wanita. Takut itu. Tapi awalnya kan suka coba-coba di sini. Rencana ngejain. Nek bolos aman. Kali-kali lah jam kosong itu paling gurunya gak mangkat. Habis ya. Kat. Habis itu besok takon datang ke kelas misalnya takon. Enggak mungkin tak takon. Ini sebenarnya aku kan itu toh. Iya, Pak. Artinya kita khawatir. Kita khawatir bahwa enggak kayak biyen kan. Masa enggak nyaman itu. Gitu. Tapi wah ya sok kok bapaknya gak wah sip aman ya sekali. Besok diajak lagi sesuai ya nggak bolos ya ngerasa aneh kan gitu ya. Seperti itu perbuatan buruk itu sebetulnya ya susah, berat untuk menjalaninya ya, karena terbiasa itu kan menjadi ringan dan setan kemudian nggak perlu lagi menggoda karena sudah menjadi kebiasaan. Kan gitu. Jadi kenapa kalau Ramadan kenapa masih ada maksiat, kenapa masih ada kejahatan, masih ada pencurian? Nah, ya karena memang dalam diri manusia itu sesuatu habit ya, menjadi kebiasaan gitu kan. Menjadi kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan, ya perbuatan buruk pun itu akan menjadi nikmat. Doktrin ya, Pak. Iya. Iya, perbuatan baik kalau udah terbiasa itu menjadi nikmat. Kan gitu.
ngaji itu nggak dibiasain ya abot ya. Iya kan, awalnya malas, tapi kalau sudah terbiasa itu menjadi nikmat. Gitu. Sholat itu juga sama, kalau sudah terbiasa demikian nanti itu juga nikmat. Nah, biasanya ninggal sholat, gitu kan. Ninggal sholat itu pertama kali yo berat itu. Sholat ya. Tapi kalau udah dibiasakan, biasa meninggalkan sholat itu ya rasanya biasa lah ya. Kebiasaan. Sama satu lagi. Jadi kenapa meskipun kenapa ketika bulan Ramadan itu meskipun sedang di bulan kok masih ada kejahatan? Yang pertama karena faktor kebiasaan. Yang kedua, dalam diri manusia itu ada nafsu. Ada nafsu. Nafsu itu apa tuh? Nafsu itu adalah jadi kalau kita lihat manusia itu kan kita berpindah dari satu alam ke alam yang lain. Ya kan? Yang pertama dari alam roh. Pertama dari alam roh, kemudian berpindah ke alam dunia. Perantaraannya lewat alam kandungan gitu kan. Nah, perpindahan alam ini itu kan apakah semua dari diri kita ikut berpindah? Berpindah hanyalah yang berpindah adalah nafas atau jiwa kita aja yang berpindah dari alam roh berpindah ke alam dunia, alam kandungan dulu transit ya, kemudian ke alam dunia, kemudian ke alam kubur, kemudian pindah lagi ke alam akhirat gitu ya, alam barzakh. Nah, perpindahan ini apa yang berpindah itu adalah jiwa kita, nafas bahasa Arab. Al-Quran menyebutnya nafas ya ayatun nafsul mutmainnah irji'a ila rabbika radiyatan mardiyah. Nah, ketika masuk ke alam dunia itu kan nafas ini dititipkan. Karena nafas itu kan awalnya dia berasal dari alam roh kan, alam arwah atau alam malakut. Nah, dalam alam roh itu kan dia nggak terikat dengan dimensi ruang, dimensi waktu kan. Dia nggak terikat dengan fisik kan. Roh itu nggak ada fisiknya kan. Dalam arwah itu nggak ada fisiknya. Nafas pun juga seperti itu. Nafas atau jiwa itu tidak memiliki fisik, tidak ada, nggak bisa diindra lah istilahnya gitu kan. Nah, kemudian nafasnya dititipkan ke dalam janin. Nafas itu kan alam roh, dari alam roh. Kemudian masuk ke alam malakut lah, masuk ke dalam janin itu kan dari alam dunia atau alam material ya. Kemudian masuk, kemudian diikat oleh apa? Diikat oleh roh. Jadi kalau kita melihat dalam diri manusia itu kan setidaknya ada 3 unsur. Unsur utamanya itu adalah wadah tubuh kita ini yang dia bisa tumbuh ya, kecil besar gitu kan, kecil terus gini gitu. Terus gede kemudian sampai tua gitu kan, mati gitu kan, menjadi rusak lah, kemudian mati. Nah, yang rusaknya kan tubuhnya, jasadnya. Jasad itu kan adalah kendaraan bagi nafas tadi itu untuk melintasi alam dunia ini. Nah, sementara nafas itu kan berasal dari pindahan alam-alam yang sebelumnya itu kan. Nah, ketika perpindahan alam ini kemudian diikat oleh Allah dengan apa? Dengan roh. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Jadi yang pertama kali Allah menciptakan janin, kemudian janin kan gak ada nyawanya, kemudian Allah menitipkan nafas di situ, masukkan, dan nafas sama jasad itu diikat dengan apa? Dengan ruh. Nah, kelak kalau sudah sampai saatnya dia akan lahir ke alam dunia ini. Kemudian, nah selama di alam dunia ini kan nafas sama jasad itu kan berasal dari 2 alam yang berbeda. Dia akan bergesekan toh. Nah, gesekan ini menimbulkan apa? Hawa. Hawa ini disebut sebagai hawa nafsu. Gitu. Gesekan ini kayak gini menimbulkan suhu agak hangat ini kan, hawa. Nah, dalam tubuh kita pun juga sama. Ketika nafas itu dari
malakut, alam malakut yang dia bersifat apa ya, tidak bersifat fisik ya, tidak bersifat fisik. Sementara tubuh kita ini kan bersifat sangat fisik. Dia berasal dari alam dan dia juga membutuhkan alam. Ya, butuh makan, butuh minum, yang semua diambil dari alam gitu kan. Dan kelak kalau sudah selesai maka tubuh ini akan kembali ke alam. Gitu kan. Allah akan mencabut ruhnya yang mengikat tadi itu. Ketika ikatan ditarik set, lepas kan, maka akan terurai ini. Gitu, maka akan terurai. Nafas akan kembali berpindah ke alam barzah. Ya. Kemudian tubuhnya ini akan disemayamkan. Dan tubuh ini kan juga dia akan terurai. Nah, ketika dilepas, ruhnya dilepas, maka dia akan kembali lagi. Terlepas semua, ikatan selama kan. Maka tubuh kita pun juga akan terurai. Akan kembali menjadi air, menjadi kembali lagi darahnya kembali lagi, terus kembali ke tanah, kembali ke udara, semua akan berurai. Nah, dalam persinggungan nafas tadi itu ada dalam pergesekan antara nafas sama jasad tadi itu hawa nafsu. Hawa nafsu apa? Sesuatu yang menarik nafas. Hawa nafsu adalah sesuatu yang membuat tubuh kita itu cenderung kepada alam semesta. Gitu. Yang jenenge manusia, gitu. Tubuh kita itu selalu butuh, senang dengan sesuatu yang terkait dengan alam semesta. Gitu. Kita senang melihat pemandangannya indah, gitu. Laki-laki senang sama perempuan, gitu. Ya, setelah naluriah gitu kan, senang sama perempuan lebih cantik daripada enggak, gitu kan. Itu naluriah. Sesuai dengan keinginan apa jasadiah kita gitu kan. Kalau kita suruh makan enak sama yang enggak enak, pasti kita milih yang enak kan. Jadi gitu. Baju pun juga sama. Kita kalau di antara dua ada yang bagus sama yang enggak bagus, pilih yang mana? Pilih yang bagus. Dan itu adalah apa ya, keinginan yang bersifat jasadiah tadi itu. Jadi kenapa kok meskipun apa setan dibelenggu tapi kok kejahatan masih ada? Ya tadi karena faktor jasadiah itu lebih dominan, yang saking dominannya kemudian dia tidak mengalahkan dominasi akal, mengalahkan dominasi jiwa, nafas tadi itu, sehingga semuanya menjadi kalah. Gitu kan. Disebabkan karena faktor kebiasaan ya. Dan faktor-faktor yang lainnya. Itu kalau penjelasan pakai ilmu apa istilahnya, ilmu tauhidnya seperti itu. Kalau penjelasan pakai ilmu sosial ya, kenapa kok masih ada kejahatan? Ya kan manusia kan pengen macam-macam itu. Lebaran ya pengennya kan ya mobil anyar, motor anyar kan gitu kan. Pengennya juga pengen dapat THR gitu kan. Akhirnya melakukan berbagai macam cara ya. Bahkan kalau kita melihat kejahatan itu ketika memasuki bulan Ramadan dan menjelang Lebaran itu semakin meningkat trafiknya. Ya, kenapa? Ya karena tuntutan sosial di masyarakat, di mana Lebaran itu kan mereka berkumpul kepada keluarga. Kalau mereka pulang dia ingin menunjukkan status sosialnya. Oh, dia bekerja di kota sudah sukses itu kan, dia pulang ingin menunjukkan status sosialnya kepada lingkungan sekitarnya, dari lingkungan kampung. Itu penjelasan pada sosialnya. Ghunyah ini judul kitab ya. Jadi hadis ini tercantum dalam kitab Ghunyah. Ghunyah judul lengkapnya apa? Al-Ghunyah li talibit tariqil haq. Al-Ghunyah li talibit tariqil haq. Siapa yang ngarang? Ghunyah ini dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Boleh kita nyesukin ya, sekitar hampir 500 sampai 400-900 lama. Ketika saya di Jogja dulu pernah apa ya, kebetulan penerbit di tempat saya bekerja menerbitkan buku Ghunyah ya, menerjemahkan, dan saya waktu itu seperti minta untuk membantu mengawal naskah itu. Ghunyah ditolibit tariqil haq diterjemahkan menjadi Bahtera Suci. Ini artinya kapal besar. Ya karena Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Isinya apa? Ya isinya tentang komplit ya, mulai dari aspek
Semua dimensi Islam ada di situ, mulai dari aspek akidahnya, kemudian tasawufnya, terus akhlaknya, sampai fikih itu juga ada di situ. Jadi itu adalah buku yang konkret yang mengatur pembahasan Islam dari A sampai Z. Ya, amal-amal ibadah dan segala macamnya ada di situ semua. Menurut riwayat itu kitab itu disusun jadi ya kayak gini. Jadi Syekh Qadir ngajar para santrinya, kemudian para santri-santri itu mencatat. Catatan itu semua ditashihkan ya. Ditasihkan kepada Syekh Qadir, ini sudah benar atau belum. Terus Syekh Qadir memberikan masukan, koreksi, udah. Kan. Itu menurut satu riwayat. Menurut riwayat yang lain, kitab itu memang disusun secara khusus oleh Syekh Qadir Al-Jilani. An Abi Mas'ud Al-Ghifari, saking sahabat Abi Mas'ud Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Anahu sak temene Abi Mas'ud iku sami'a krungu sapa sahabat Abi Mas'ud Rasulullah ing pangendikane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ulu hal ngendika sapa Kanjeng Nabi. Yauma uhilla syahrul Ramadan. Yauma uhilla ing dalam dinane ngarepi atau menyambut ya. Apa syahrul Ramadan? Bulan Ramadan. Uhilla itu bisa bermakna menyambut sesuatu yang akan datang. Kan sering disebutkan ahlan wa sahlan, selamat. Nah, sahabat Abi Mas'ud Al-Ghifari ini mendengar Rasul bersabda, yauma uhilla syahr Ramadan, ketika menjelang bulan Ramadan, yo akhir-akhir bulan Sa'ban ngarep ya poso. Law ya'lamul ibadu ma fi syahr Ramadan la tamanna al ibadu ayyakuna syahr Ramadan sanatan. Bunyi. Law ya'lamu lamun ngerteni sapa al ibadu pira-pira kawula. Ibad itu jamak, mufradnya abdun. Law ya'lamul ibadu ma ing perkara fi syahri Ramadan ing dalam bulan Ramadan la tamanna al ibadu la tamanna mongko yakti bakal ngarep-ngarep sapa al ibadu kawula ayyakuna ing yen to ana pakai ninja ini lah. Ayyakuna ing yen to ana apa syahrul Ramadan, bulan Ramadan iku sanatan setahun. Lau ya'lamul ibadu ma fi syahri Ramadan la tamannul ibadu ayyakuna syahr Ramadan sanatan. Kalau semisal ya, kalau orang-orang itu tahu ya, tentang ma fi syahri Ramadan. Ma itu artinya apa? Ya segala sesuatu, kondisi ya. Ma. Kalau orang-orang tahu semua keutamaan, semua fadilah pada bulan Ramadan, maka pasti orang-orang akan pingin agar bulan Ramadan ini ada selama sepanjang tahun. Jadi setahun ini sinar Ramadan terus. Jadi nggak ada Muharram, Safar, Rabiul Awal, Ramadan ini. Nah, apa ya mungkin kayak gitu? Tidak. Maka Rasul menggunakan kata la tamanna. Ya, la tamanna, pasti mereka akan berharap. Itu lamnya litahqiq, pasti. Litahqiq. Terus tamanna, taman itu apa? Taman itu harapan yang tidak mungkin terwujud, harapan yang mustahil terwujud. La taman nih, pasti mereka berharap, tapi tidak mungkin terwujud. Nah, dalam bahasa Arab ada kata yang digunakan untuk menunjukkan kata taman. Apa? Kata laita. Laita, lam ya laita. Tapi artinya apa? Berharap sesuatu yang tidak mungkin terwujud.
laitas syabab ya'udu yauman. Nah, dalam kitab Jurumiyah disebutkan laitas syabab ya'udu yauman. Karena apa tuh ya? Laitas syabab, ya barangkali masa muda ya'udu yauman akan kembali lagi. Mungkin masa muda ya sudah lepas, waktu udah lewat ya, sudah. Gunyah, ini juga dari kitab Gunyah. Yang ketiga, 4 ya. Asyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamati yanqulu siyamu ay rabbi inni mana'tuhu ta'ama wa syahawati bin nahari fayashaffi'ani fihi wa yaqulul Qur'anu rabbi mana'tuhu nauma bil laili fashaffi'ni fihi fayashfa'ani. Asyamu utawi poso wal Qur'an lan Qur'an iku yashfa'ani paring syafaat sapa si apa siyam lan Qur'an lil abdi maring kawula yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat. Jadi kelak puasa dan Quran itu memberi syafaat kepada hamba. Hambanya seperti apa? Nah, ini. Yaqulu ketika sapa as-shaim apa siyamu poso. Jadi kelak puasa itu akan mewujud suatu makhluk. Kemudian dia akan berkata, "Ai Rabbi, wahai Tuhanku, inni mana'tuhu ta'ama wa syahawati bin nahari fasyafi'ni fihi." Ini sak temene ingsun iku mana'tu nyegah, mencegah ya. Mencegah sapa ingsun hu ing abdun at-ta'ama ing makan wasyahawati lan pira-pira syahwat. Syahwat itu artinya kecenderungan atau al-mail, sesuatu yang mengarah kepada sesuatu, kecenderungan ya tadi fisik manusia itu kan terbuat dari alam semesta atau dari alam dari bumi, sehingga dia akan cenderung kepada hal-hal yang berkaitan dengan bumi ya, perhiasan, emas ya, mesti kan senang pakai perhiasan ya, kekayaan itu kan juga yang bagian dari alam semesta tadi, kekayaan maksudnya ya seperti itu. Nah ini mana tuh ta'aman bi wasyawati binahari yang dalam waktu binahari yang dalam waktu ini itu bak di situ bak bermakna fi ya. Fi dari bermakna fi. Fasyafi'ni fihi fasyafi' mongko mugi paring syafaat panjenengan Allah ni ing ingsun fihi ing dalem abad fayashfa'ani mongko paring syafaat sapa kelewatan ya waya kulang ketika sapa Al-Qur'an Rabbi dah pangeran ingsun mana tu nyegah sapa ingsun mencegah ya hu ing abad an-nauma ing turu billaili ing dalam waktu malam hari. Jadi ya Allah, aku telah mencegah orang ini, hamba ini untuk tidur pada malam hari dalam baca Al-Qur'an ya. Fasyafi' mongko mugi paring syafaat panjenengan ni ing ingsun fihi ing dalam abad
Yuk masuk, yuk masuk. Fayashfa'ani mongko paring syafaat sapa lan. Jadi puasa kelak dan Al-Qur'an itu akan memberikan syafaat. Nah, kelak di hari kiamat itu ada beberapa pihak yang diberi kewenangan oleh Allah untuk memberikan syafaat. Al-Quran diberi wewenang untuk memberi syafaat. Puasa juga diberi wewenang untuk memberi syafaat. Kemudian orang tua atau anak yang soleh itu juga bisa memberikan pertolongan kepada syafaat. Itu artinya pertolongan ya, syafaat kepada anggota keluarganya. Orang yang soleh bisa memberikan syafaat. Nabi juga bisa memberikan syafaat kepada umat-umatnya. Memberikan syafaat. Nah, syafaat ini bentuknya macam-macam. Bisa syafaat dalam arti dia menolong, mengurangi beban, menghapus dosanya misalkan. Ada juga syafaat yang bersifat pemutihan terhadap semua dosa. Jadi betul-betul pemutihan itu ya. Nah, dan syafaat itu jumlahnya ada banyak. Salah satunya adalah panas banget tapi. Dan ada satu syafaat yang berbeda. Kalau yang lain itu memberikan syafaat ya berupa diskon terhadap dosa misalkan seperti itu. Tapi ada Nabi Muhammad itu memberikan syafaatul uzma. Nabi Muhammad adalah satu-satunya pihak yang diberikan syafaat, diberikan lisensi oleh Allah untuk memberikan syafaatul uzma, syafaat yang paripurna. Jadi kalau misalkan Quran ini kan memberikan syafaat kepada siapa? Hanya kepada ahlul Quran, kan gitu. Hanya memberikan syafaat kepada orang yang sering membaca Al-Quran, yang membiasakan mendaras Al-Quran. Nah, atau membaca Quran itu nggak dapat syafaat Al-Quran. Nggak dapat. Puasa juga begitu. Puasa ini memberikan syafaat kepada siapa? Kepada yang berpuasa. Nah, orang yang berpuasa untuk syafaat nggak? Tidak. Ini ya. Jadi kalau syafaat-syafaat yang lain itu sifatnya terbatas dalam hal jangkauan, kemudian ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi gitu kan. Tapi Rasulullah Muhammad itu beliau mendapatkan hak atau lisensi memberikan syafaat tak terbatas kepada siapapun yang beliau kehendaki tanpa ada syarat apapun. Dan penghapusan dan syafaatnya kalau misalnya itu berupa penghapusan dosa itu ya bisa maksimal itu. Pemutihan sama sekali itu. Ada orang yang ahli neraka kemudian mendapatkan syafaatnya Rasul itu menjadi ahli surga seketika itu juga. Namanya syafaatul uzma. Syafaatul uzma, ain dha mim alif bengkong uzma. Syafaatul uzma, syafaat yang agung. Nah, dalam kitab yang lain ada yang menyebutkan bahwa syafaatul uzma ini disebut juga doa setelah selesai wudu, setelah adzan. Allahumma rabbana ta'atit tamah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan wasilata wal fadilah wa syarfa wa darajatul rafi'ah mabathu maqaman mahmud alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Mabathu maqaman ati sayyidana Muhammadan wasilah wal fadilah. Wasilah di situ itu adalah bahasa lain dari syafaatul uzma. Di wasilah itu ada lisensi yang diberikan oleh Allah kepada Muhammad untuk memberikan syafaat uzma, syafaat agung, syafaat yang tanpa ada apa namanya, tanpa ada alasan apapun lah, tanpa unconditional ya. Kalau dalam bahasa, kalau kamu mengajukan beasiswa itu kan S2 atau S3, mengajukan ke kampus, daftar di sana, nah nanti ada LOE, letter of acceptance, surat yang menyatakan bahwa Anda diterima sebagai calon mahasiswa. Nah itu ada unconditional sama conditional. Kalau conditional berarti diterima tanpa syarat. Nah,
Syafatul Uzma itu syafaat yang diberikan tanpa syarat. Gitu. Syafatul Uzma yang menjadi hak prerogatifnya Rasul. Mau diberikan kepada siapa? Ya terserah yang Rasul kehendaki. Gitu. Hak mim, tok ba, kaf, hak ba. Ini apa ya? Ada yang tahu apa ini? Hak mim, tok ba, kaf, hak ba. Gak ngaji gak arti. Ini ada rumus. Ya. Rumus apa? Rumus riwayat. Ya, rumus riwayat. Maksudnya gimana? Ini ada hadis ini diriwayatkan oleh 4 orang, diriwayatkan di dalam 4 kitab hadis. Yang pertama hak mim. Apa itu? Ini tercantum dalam kitab Musnad Ahmad bin Hambal. Kan nah dalam ilmu hadis, ulumul hadis sudah ambil ulumul hadis sudah. Ada yang namanya kutubul asyrah atau kitab-kitab hadis yang jumlahnya 10. Ada kutubus sitah, kitab-kitab hadis yang jumlahnya 6. Yang primer kan Bukhari, Muslim, terus Muwatta, terus Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasa'i, ya. Terus Abu Dawud, siapa lagi? Ada Baihaqi, ya, macam-macam. Hak mim itu Imam Musnad Ahmad, tercantum dalam kitab Musnad Ahmad bin Hambal. Tokba, apa ya Pak? Yang Tabrani. Kaf, ini apa? Kaf ini Imam Hakim, Rawahu Hakim, tercantum dalam kitab yang ditulis Imam Hakim. Hak ba itu apa? Imam Baihaqi. Hak ba itu Imam Baihaqi. Ani bin Umar, hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Amr ya, bukan Umar ya. Ani bin Amrin dari Ibnu Amr, bukan Ibnu Umar. Kalau Ibnu Umar itu kan Abdullah bin Umar. Kalau Ibnu Amr ini Ibnu Amr bin As. Soha artinya apa? Ini juga kode ini apa? Sod ha Sohih. Nah, ini kode juga ini rumus dalam ilmu hadis ini ya. Sod ha Sahih. Artinya hadis ini diriwayatkan melalui sahabat Ibnu Amr yang tercantum dalam 4 kitab hadis, kitab Musnad Ahmad bin Hambal, kemudian Tabrani, kemudian Imam Hakim, sama Imam Baihaqi. Dan hadis ini diriwayatkan sebagai dinilai sebagai sahih hadisnya. Yang terakhir, asyamu junnatun wa hisnun hasinun minan nari. Asyamu utawi poso ikut junnatun. Apa artinya junnah? Apa? Bukan jannah ya, junnah. Kalau jannah artinya jannah artinya apa? Kalau jannah surga. Surga. Jannah itu kalau secara bahasa artinya kebun yang penuh bunga, penuh tanaman buah, itu namanya jannah. Kalau junnah artinya kemarin tuh tameng. Oh ya, perisai. Nah, tameng atau perisai junnah. Wahisnun lan benteng. Wahisnun dan hasinun kang jaga minan nari saking asyamu junnatun wahisnun hasinun minan nari. Puasa adalah tameng dan benteng yang menjaga dari neraka. Nah, dan kemarin di halaman 1, idja'al lis-shami hisnan li awliyaihi wa junnatan. Ya, Allah menjadikan puasa sebagai benteng dan perisai bagi orang yang menjalankannya, li awliyaihi,
Aulia itu artinya bisa bermakna kekasih, bisa bermakna orang teman dekat gitu ya. Dalam konteks ini ya aulia Islam ya berarti ya maksudnya kekasih Allah yang berpuasa. Islam si puasa itu sebagai benteng perisai dengan mari. Hak mim tercantum dalam Musnad Ahmad bin Hanbal. Hak ba tercantum dalam Imam Bayhaqi. An Abi Hurairah dari sahabat Abi Hurairah. Soha hadisnya soha. Oke, untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjut besok. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa dzakkirna ma nasina dalam jalan Al-Qur'an. Allahumma firna ma antana ma ta'ala amma sarra lana anta a'lamu bihi minna tarbiyyah ma tarmahir la ilaha illa subhanaka inna kunna minadh-dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu bi kulli haulin minal ahwali muhtaqin ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana Mama daya wasi'al karami